Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast kampungan Rizky. Apa Halo. kabar? Alhamdulillah baik Bang. Kabadi gitu. Gue taunya dari ini loh. Dari film kartun Shiva. Siva. Itu emang ada ya? Iya. Itu kan salah satu cara mereka untuk Mempopulerkan. ya populerkan promosi sosialisasi. Tapi emang ini olahraga kabadi asalnya memang dari India. Iya, asalnya memang dari India. Hmm. Itu udah jadi olahraga tradisional mereka yang sudah go internasional. Lu kenal kabadi tahun berapa? Dari tahun 2014. 14 baru kenal. Baru kenal, baru tahu apa itu kabadi. Tapi kalau gue lihat-lihat itu permainan kayak permainan tradisional di Bali itu namanya selodor ya. Ya, selodor. Itu mirip-mirip kayak gitu. Ya, megal-galan. Ya, saling tangkep gitu kan. Hmm. Itu tuh berapa orang sih? Kalau Anggota dari satu anggota. tim? Satu tim itu ada 12. 12 orang. Jadi 7 pemain, sisanya 5 jadi substitution. Oh Jadi gitu. pemain cadangan. Oh gitu. Ya, jadi tujuhnya ada di dalam lapangan, Ah, 5-nya ada cadangan. jadi itu bisa diganti setiap saat. Bisa. Kayak main bola dong ya. Kayak main bola. Ada juga ya batasannya berapa kali kan seperti itu ada. Oh gitu. Gue bingung nih main kabadi itu aturannya kayak apa sih Ki? Hmm. Itu karena gue liat ini gimana sih cara mainnya? Ini saling tangkap tapi yang tangkap kabur ya kan? Jadi gini, jadi di kabadi itu ada 4 kategori. Ah, Ini dasarnya kita bicara. Oke, Bukan dasarnya aja karena dulu. setiap kategori beda-beda. oh, Jumlah pemain, cara mainnya beda-beda. oh gitu. Ya. Kalau yang di Indonesia itu pakai aturan yang mana? Nah, kalau di Indonesia yang lebih sering Mhm. itu di indoor yang pakai matras dan yang di beach, mainnya di pantai. Oke. Kalau yang di outdoor, pernah waktu awal-awal kita merintis, waktu di outdoor tuh kita mainnya di lapangan, Oh, lapangan rumput. lapangan rumput. Oh, iya, itu wah semua sudah Kalau beset udah pasti ya. wah, pasti udah biasa itu. Itu lecet udah wajib ya. Wajib deh itu karena kita main di rumput kan seperti itu. Terus. Nah, kalau yang untuk sekarang ini kita kalau saya bicara tentang kabadi indoor ya. Hmm. Kabadi indoor itu sebenarnya hampir sama semua. Rule dasarnya hampir sama yaitu touch dan siapa yang di touch dia menangkap atau kalau ini kita bicara indoor yang tidak di touch pun bisa menangkap kalau memang ada peluang dan timing. Seperti itu. Jadi satu tim itu ada namanya raider, ada namanya defender. Itu fungsinya beda-beda ya. Fungsinya beda-beda. Jadi raider itu khususnya untuk maju masuk ke area lawan, dia men-touch atau menyentuh, mau pakai tangan, pakai kaki, boleh. Kalau diseruduk boleh. Seruduk boleh. Oh, boleh. Ya, cuma kan resiko cedera lebih tinggi Oke. kan seperti itu. Iya. Jadi kita kan bicara tentang teknik jadinya kan. Iya. Jadi gimana caranya kita meminimalisir risiko cedera, Oke. tapi kita juga mendapatkan poin yang sempurna untuk tim. Oke, aturan poin itu gimana sih? Untuk Jadi begitu si lawan bisa nyentuh, berarti si lawan bisa nyentuh, itu dia dapat poin 1. berapa orang yang disentuh, ketika dia berhasil balik kembali, jadi segitu poinnya dia. Oh, hitungan poinnya berarti sentuh terus balik ya? Ya, sentuh terus balik. Itu poin. Satu orang yang disentuh, 1 poin ya? Ya. Oke. Jadi satu orang sentuh, satu orang maju mau menangkap, kita kena lagi kita menyentuh atau kita bersentuhan aja tanpa kita sadari juga. Kita berhasil menyentuh garis tengah, ya poin bagi kita 2 gitu. Oh, Jadi 2 orang yang tadi itu keluar. pergi dia tanpa, maksudnya sudah kalah berarti Nah, 2 orang itu. Sudah keluar, dia keluar lapangan, jadi menunggu dia giliran. Jadi ketika temannya yang tadi keluar itu dapat poin lagi, jadi siapa tadi pemain yang pertama keluar itu lagi masuk. Oke, lumayan jelimet juga ya. Iya. Tapi kalau kita biasa bermain, udah biasa. Tadi kan lo bilangnya ada beberapa kategori itu. Yang biasanya masuk yang dilakuin di event-event internasional atau nasional, itu aturan yang mana? Kategori yang mana biasanya? Biasanya kalau yang di internasional itu ada 2. Hmm. Kalau yang untuk yang dan berkembang di Asia Tenggara ya, Iya. itu ada indoor dan beach. Kalau yang di reguler itu kan
jarang, nggak ada. Itu biasanya reguler itu untuk di sana biasanya dia sering main di India regulernya. Terus kalau untuk yang di circle memang body rata-rata orang Asia Tenggara kan tidak kempol-kempol besar-besar itu Iya, kan, benar. rata-rata kan ya Kayak standar produser lah. gue itu ya. Tinggi-tinggi besar tuh kalau main kabadi menang mulu. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang populer di Asia Tenggara itu ya beach sama itu indoor. Syaratnya memang ada ketentuan tinggi badan, terus apa namanya berat badan. Itu ada syarat tertentu nggak untuk bisa jadi atlet kabadi gitu loh? Kalau untuk menjadi atlet itu syaratnya cuma satu sebenarnya, yaitu beratnya aja. Berat Minimal. minimal itu kan tergantung nomor biasanya. Kalau kita ada yang ada di Porprov Bali itu ada putra putri beda-beda. Kalau Oke. putra antar 65, antar 75. Jadi ada beberapa nomor dia. Oke. Untuk putri antar 55, antar 65. Oh ada spesifikasinya beda-beda Ya, dong putra ya? putri kan tentu beda Iya, kan. iya, Kalau iya, putra putri sama beratnya mah gimana nanti kan. Putra karena dia memang kondisi fisiknya lebih kuat ya cocok kan beratnya 70, 75. Ya kalau putri 75 bisa lari. Kecuali memang posturnya kegemukan, tinggi. kegendutan doi ya. Overweight jadinya kan. Nah, itu kan kabadi jadi olahraga yang bisa dibilang belum familiar. Ya. Di Indonesia udah terkenal gak sih? Di Indonesia juga Belum begitu. populer. Makanya gue pertama kali dengar kabadi juga mesti browsing dulu cari tahu kabadi permainannya seperti apa kan gitu. Itu begitu udah cari ditanyain nih, si Rizky ini pelatih apa? Oh, dia pelatih Asian Games 2018 untuk cabang olahraga kabadi. Itu cara lo ngejelasin ke mereka yang nanya kabadi apaan gitu. Itu gimana caranya? Simple sebenarnya. Jadi kalau kita ingin menarik sesuatu dalam artian kita ingin promosi sosialisasi, kita buat simple aja. Jangan kita pernah buat ribet. Contohnya Ya, oke. yang biasa Rizky lakuin nih. Kabadi itu apa? Ya bermain, sentuh, pergi. Udah. Sentuh, pergi. Itu doang. Nah, kan berpikir dia. Setelah berpikir, itu pertanyaan lagi kan? Betul. Maksudnya gimana coach gitu kan misalnya kan sentuh pergi, baru kita jatuhin pelan-pelan. Jadi di sini kita bermain seperti ada gulatnya, seperti ada main itu udah gobak sodor. Jadi kita arahkan ke happy dulu kan, senang main. Nah, mulai lagi dia merangsang pertanyaannya dia kan. Nah setelah dia berpikir lagi, lebih lanjutnya lagi ya bilang kita seperti ini. Jadi ada menangkap, jadi yang masuk bisa menangkap atau bisa stay aja atau tetap aja atau menghindar bisa seperti itu. Yang tugasnya satu ini untuk menyentuh, ini tugasnya untuk mengurung seperti itu. Jadi kita buat simpel aja. Sudah ada porsinya masing-masing tapi kan ya, nggak semua bisa jadi rider gitu. Ya tergantung sih. Nah kalau di Bali sendiri itu kabadi mulai orang banyak ikut, banyak yang minat itu tahun-tahun berapa ya? Sebenarnya kabadi itu waktu masuk di Indonesia, khususnya di Bali itu kan tahun 2008. 2008 sudah masuk Indonesia. Oh berarti bertepatan sama 2007 lah ya, 2007 lah, setahun sebelumnya. Sebelum event Asian Games Beach ya. Asian Beach Game yang pertama kali kan tahun 2008. Iya. Kan sebelumnya setahun sebelumnya lah. Oke. Sudah masuk. Itu di India katanya pemainnya lumayan susah-susah ya. Maksudnya levelnya udah susah banget untuk ngalahin tim India. Sebenarnya kalau dari segi postur memang kalau kita mau mencari di Indonesia ada yang se-level tingginya sama mereka. Tingginya. Tapi kalau itu kan butuh proses. Nggak bisa serta-merta kita cari dapat langsung. Iya benar. Pasti, seperti pemain bola, pelatih bola Indonesia Indra Safri juga harus turun ke lapangan, harus turun ke desa-desa, pelosok-pelosok. Dia mencoba membuka event apa, seleksi lah atau apalah kan bisa melihat, dan itu gampang karena mereka sudah tahu sepak bola itu apa. Iya, kita ngomong kabadi apa gitu kan. Kita berarti PR kabadi itu gede banget ya. Iya, makanya kita nggak bisa sendiri. Kita harus
bersama-sama gitu. Pemerintah juga harusnya turun tangan. Pemerintah Tapi sejauh ini pemerintah sudah turun tangan. ya ada. Ada ya. Ada. Cuma kan saya nggak terlalu banyak tahu kan. Oke. Kan pengurus itu Iya yang punya ini ya. benar. Iya juga sih kalau ngomongin sepak bola kan nyari pemainnya bisa dibilang ada seleksi nih untuk tim junior umpamanya. Wow, itu nggak usah ngasih list pendaftaran udah pasti penuh itu. Nggak usah, dia tinggal ambil sepatu langsung main gitu. Iya. Kita kalau ambil sepatu apa ini? Jadi berpikir. Itu tuh kabadi itu ada ini nggak sih? Ada level junior atau senior untuk anak-anak lah. Itu sudah mulai melakukan pembibitan belum sih? Sementara ini sudah masing-masing masing-masing kabupaten ya kita bilang, kan kita bicara Bali dulu kan. Iya. Di masing-masing kabupaten sudah, dan seharusnya tahun ini itu 2020. ada porjar. Harusnya Ada porjar. Porjar itu kan ada SD, SMP, SMA. Iya, benar. Kita ini semua masing-masing pengurus di kabupaten sudah mempersiapkan. Oke. Tapi mungkin Allah punya rencana lain lebih baik daripada ini. Iya. Akhirnya semua aktivitas kegiatan event yang ada di olahraga yang ada di Indonesia, Iya. apapun itu udah stop dulu. Cancel dulu. Ya kabadi ada aturan main selain itu nggak sih? Selain touch terus pergi. Contoh. Itu yang gue dengar ada harus tahan nafas gitu. Oh enggak, jadi bukan tahan nafas, jadi mengatur nafas. Itu sebenarnya salah satu, inilah uniknya kabadi. Kalau di olahraga lain mungkin tahan nafas ya serah lu gimana, atau ngatur nafas terserah lu. Betul. Gitu. Kalau kita ini memang di kabadi ini, selain kita main, kita mengontrol emosi. Namanya kita. Di mana kontrol emosi ya? Ya itulah ini dengan cara kita mengucapkan kabadi. Setiap kita baru masuk dia di radar kan masuk nih mau nyentuh. Dia itu nggak diem. Jadi dia mulutnya tetap ngomong. Tetap ngomong kabadi. Nah, gitu. Jadi dia kabadi. Jadi gitu dia. Jadi dia selain dia mengontrol emosi, mengatur napas, juga membantu dia untuk bisa lebih berpikir, konsentrasi gimana caranya kemana arah saya. Sambil dia ngomong, sambil dia berpikir kabadi. Oke. Kabadi. Seperti itu. Gue pikir harus nahan nafas. Soalnya kan gue baca di artikel tuh kan kabadi tuh harus nahan nafas selama 30 detik. Enggak lah, gimana tahan nafas 30 detik. Berarti kabadi itu nggak nahan nafas ya? Nggak nahan nafas. Oke. Ini syukur gue dapat. Maksudnya nggak semua artikel yang dibaca itu benar semua ya? Iya, jadi mungkin maksudnya dia dapat nyampein mungkin setengah-setengah kan. Begini, dia lebih simpelnya mau nulis ya mungkin seperti itu kan gitu. Tapi kabadi itu kenapa harus pegangan tangan? Karena dengan pegangan tangan kita bisa ada filosofinya. Iya, kita dapat feel. Jadi kita dapat mengontrol teman. Jadi satu orang melihat timing, satu orang bersiap. Jadi dia ada coba gini kan. Nah, ini kan ada kode. Awas iya, gitu. Ada kodenya. Tapi kan kita sekarang protokol. Enggak. kita semprot disinfektan. Enggak, itu kan contoh. Ya, seperti itu. Jadi dia ada feel-nya. Jadi ketika dia mau menangkap, dia ada timing. Nah, gitu. Tapi kecuali kalau emang sudah ada dalam posisi tertentu, pemain bertahan itu, ini kan yang berpegang tangan kan yang pemain bertahan. Ada posisi tertentu ketika misalnya poin defense-nya berjumlah 3 atau 2 orang. Oke. Kan nggak mungkin pegangan tangan. Ya. Jadi lepas semua kan. Betul. Untuk mengalihkan perhatian si raider. Kalau misalnya dia berkumpul pegangan tangan semua, kan mudah ditangkap. Ya kan? Lebih gampang nangkapnya. Gampang dia. Dapat loan gitu. Nah, kalau sekarang dia ada lepas, kadang dia ya memang cari posisi untuk menyulitkan raider untuk mencari poin. Poinnya itu sendiri sampai berapa? Maksimal tak ada batasan. Cuman kita ada batas waktu bermain. Satu babak itu berapa lama? Untuk 3 hari 20. Enggak lah. Ini mau main apa mau camping? Gue pikir 3 hari satu babak, 3 hari nggak tidur gitu. Nah, itu. Lumayan gini bang. Lumayan ekstra daya tahan dulu lumayan kabadi. Capek juga ya? Capek, kita berpikir, kita menyerang yang
Yang bagus kan sebenarnya yang punya fisik oke, dia mempunyai poin, dia mempunyai plusnya di raider, dia plus juga di defense, itu luar biasa bang. Jadi dia punya skill di raider untuk menyentuh, terus dia punya skill di defense untuk menangkap, dia bagus juga skillnya itu. Itu lengkap itu. Itu lengkap. Itu pemain komplit itu ya. Komplit, cuman ya kasihan juga karena kita juga tidak bisa mengistirahatkan pemain tersebut kan, karena ketika setelah raider itu kan dia capek, dia perlu ngatur napas. Karena 30 detik itu nggak gampang, kita nggak diam gini aja bang, kan gerak-gerak terus raider tuh untuk mencari poin. Setelah dia balik dapat poin atau tidak, kan dia perlu istilah Balinya metetegan. Ya kan, untuk hela nafas dulu, untuk menghela nafas sebentar gitu. Nah kalau lu sendiri menjadi seorang pelatih Asian Games 2018 itu memang dipilih, diseleksi, atau memang karena maksudnya karena kabaddi ini belum populer, akhirnya ya udah siapa aja deh yang mau jadi pelatih maju aja gitu. Enggak seperti itu. Jadi memang ini kan dari yang milih kan pengurus. Jadi dari pengurus dipilih siapa pelatih-pelatih yang memang qualified untuk di sini, dan memang untuk di Asian Games ini kan saya kan enggak sendiri. Jadi ada teman-teman pelatih yang lain juga, yang dari Denpasar, dari Singaraja, ada juga. Gimana perasaan lo jadi pelatih Asian Games? Ya mungkin sebuah kata-kata tidak mampu untuk mengungkapkan rasa seperti itu ya. Pujangga ya. Ya karena Indonesia. Iya. Bawa nama Indonesia, bukan kabupaten lagi. Enggak, lebih tinggi lagi. Bukan provinsi bang, tapi negara yang lo bawa. Iya itu, makanya mau mesti bilang apa ketika orang tanya ya. Kata bangga itu udah nggak bisa. Itu gitu. Bangga itu pun belum cukup sebenarnya. Belum cukup itu loh. Sekalipun cabur yang lo pimpin itu belum sepopuler sepak bola gitu. Apalagi populer seperti itu kan, wih gimana rasanya gitu. Iya. Dan seperti itu kita penuh tanggung jawab, kita ada beban. Gimana caranya ini loh, kita ke sana kemari kita kan memakai uang rakyat. Iya. Jadi kita gimana caranya kita bisa memberikan yang terbaik kan seperti itu, biar kita bisa berbicara. Karena kalau kita di setiap event internasional itu kita nggak bisa berbicara. Itu gimana evaluasi pengurus untuk melaporkan kepada pusat kinerjanya seperti apa. Ini juga kita bertaruh. Bertaruh. Terkadang dari pemerintah kita butuh anggaran sekian. Apa misalnya 50 juta, 100 juta. Apakah 100 juta itu langsung masuk? Tidak. Jadi mungkin banyak potongan nggak sih di atas? Nah itu kita nggak tahu potongan di atas. Nggak berani ngomong. Nggak tahu. Ya. Memang benar nggak tahu. Jadi terkadang pengurus banyak menalangi. Oh ya? Iya, ada seperti di setiap event. Iya, setiap event kadang inilah kita ini olahraga baru. Siapa sih kabaddi? Apa targetnya? Nah gitu. Iya. Soalnya kita badminton, udah berangkat. TC kemana? Berangkat. Sepak bola Kroasia, berangkat. Itu kan? Iya. Gampang gitu kan? Karena populer, terkenal. Targetnya udah jelas. Dan target itu pun di media sosial diumbar semua. Kan? Nah, kita ini badminton nih, Thomas Cup. Ya, jadi targetnya kan, itu gitu. Kabaddi apa? Orang nanya dulu. Ini kejuaraan apa olahraga apa ini? Iya. Kan ini kabaddi apa nama orang gitu ya? Apa nama orang ini kan? Apa nama kejuaraannya gitu. Nah, itu dah. Itu yang jadi PR besar ya. Iya, itu. Nah, selain itu, selaku pelatih Asian Games 2018, lebih susah mana ngenalin olahraga kabaddi ini atau cari bibitnya? Ya ngenalin dan cari bibit kan beda tipis, hampir samaan gitu ya. Iya. Kita sekarang ini memang menyasar untuk yang mencari bibit. Dalam artian kan kalau kita mencari bibit, terus kita melihat dari segi postur ada, jadi kita kan nggak asal. Kalau kita orang kan asal tebar aja kan. Lu mau oke, lu enggak. Akhirnya nanti setelah dia jadi gini kan mungkin terkendala postur segala macam. Kan kita bisa lebih spesifik kalau kita mencari bibit kan. Oh ini ada potensi dari sekarang aja usia misalnya baru belasan tahun atau mungkin 15, 16, 14. Posturnya udah tinggi, sudah 170, 175 kan itu kan
Bibit sangat bagus karena kalau di kabadi itu posturnya tinggi itu menjamin dalam artian apa? Yang penting dia mau tekun aja, ikutin arahan coach, ikutin arahan pelatih, jadi. Oke. Kalau dia merasa diri saya hebat, saya nggak perlu gampang. Kalau udah atlet seperti itu udah nggak bakal jadi. Karena kita ini kan bicara tentang tim. Kita berbicara tentang peluang. Betul. Peluang. Saya berani bilang peluang untuk mewakili Indonesia, orang untuk mewakili Indonesia, atlet mewakili Indonesia di kabadi berpeluang sekali. Benar. Persaingannya nggak begitu banyak. Cuman kita yang punya postur yang lebih tinggi daripada normal ya, itu kesempatan sangat luar biasa. Untuk saat ini nih, kan udah ngelatih jadi pelatih Asian Games 2018. Itu kemarin pencapaiannya gimana? Alhamdulillah mungkin belum rezeki ya. Oke. Iya, karena itu sampai di tahap mana? Itu kalau untuk yang di putra itu sampai di peringkat 4 5 ya. 4 dan 5 itu karena kita kan tidak ada sistem rankingan kan. Di tim putra sendiri itu sebenarnya kita hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk mencapai finish di perunggu, di bronze, di juara 3. Oke. Ya kan? Kalah poin sedikit. Bukan kalah poin, kalah tanding. Itu ngelawan negara mana? Pertama kita lawan Nepal apa Sri Lanka ya? Nepal kayak yang salah. Nepal kita menang. Terus yang kedua tim putra melawan Jepang. Kita jajah kembali dia, kalah dia, kita menang kan gitu. Ya kan? Oke, setelah Jepang kita ganyang Malaysia. Oke. Malaysia akhirnya lawan Malaysia pagi, sorenya lawan Pakistan. Oke, itu kalahnya sama Pakistan kemarin. Pakistan itu benar-benar anak-anak sudah sangat optimis. Banyak juga atlet yang cedera pada waktu itu. Berapa atlet yang berangkat kemarin? Itu ada 12. Putra 12, putri ada 12 juga. Satu tim memang 12. Itu nyari perunggu aja di sekelas Asian Games itu lumayan berat berarti ya? Lumayan berat. Tapi peluang ada. Iya, bulan kemarin itulah kita lawan Pakistan aja. Seharusnya kalau kita bisa menang itu kita perunggu, akhirnya kita kalah. Lawan juaranya akhirnya kita kalah, Iran. Kemarin juara Iran, India kalah. Oh iya? India kalah di semifinal. Sama Iran? Iya. Jadi kita beda pool, beda grup. Yang di grup kita ini yang kuat kan Iran Pakistan. Dan itu satu grup? Satu grup. Grup neraka itu ya? Grup yang nomor 2 India Korea. Oke. Akhirnya kan yang juara ketemu runner up. Juaranya kan Iran ketemu. Ini tidak disangka-sangka loh. India kalah lawan Korea. Loh. Padahal selama event Asian Games berlangsung ada di Asia. Itu kan kemarin yang keberapa itu ya? Yang ke-9 apa keberapa? Itu 8 kali Asian Games enggak pernah medali kabadi itu jatuh ke selain India. Pasti India, putra putri. Berarti bisa dibilang ya karena India juga jadi pencetus olahraga ini ya, dan sudah menjadi darah daging kehidupan mereka. Jadi buat kita sebagai negara lain ya wajar lah. Itu negara pencetus kabadinya sendiri. Tapi jadi hal yang spesial begitu Iran bisa mengalahkan pertama Korea. Korea mengalahkan India. Akhirnya ketika India kalah, Korea juara. Kan nggak mungkin juara ketemu juara dulu kan? Ya. Juara ketemu runner up. Akhirnya sweet. Nah, sebenarnya finalnya itu ya Iran sama India sebenarnya harusnya menjadi tontonan menarik gitu kan? Iya. Pertandingan ditunggu-tunggu lah ya. Tunggu. Akhirnya ketemu di semifinal. Udah, berdarah. Pemain India banyak, ada yang berdarah. Pemain Iran, luar biasa. Itu berdarah karena nangkep itu? Iya, ketika ditangkap dia bergerak, mungkin ada. Ini kan riskan, lipis ya. Lipis ini kan kadang riskan sekali. Oke. Ini ada daerah-daerah yang ada sikut dikit darah. Sikut ketika ditangkap dia bergerak, gitu nih kan. Nah, akhirnya berdarah gitu. Ya karena memang dia berdarah itu bagi dia biasa. Dan itu tidak ada masalah ya, maksudnya. Tulang geser udah biasa. Tulang geser udah biasa.
Pengalaman kemarin di India Ah, waktu TC training camp. training camp robek sininya ada pemain India gininya, ada pemain lokal India kan kita bareng sana. Ah, Itu sampai robek, rusinya apa di sini robek? Biasa dia. Dibawa habis itu dibawa ke rumah sakit dijarit main lagi. main lagi. Kita kan istirahat dulu. Ya, tunggu sembuh dulu, kering dulu. Ini udah ada gini. Jarit udah main lagi. Wih, dari satu sisi ya memang kita akui dari segi mental ya memang bagus. Tapi kan dari segi kesehatan medis kan juga tidak baik juga. Betul. Itu. Jadi Harusnya butuh istirahat ya. gitu. Dipaksakan. Oleh dirinya sendiri. Tapi target Kabadi nih Hmm. di event-event selanjutnya itu apa dan akan melakukan apa untuk kedepannya supaya masyarakat Indonesia lebih kenal Kabadi lagi? Ini kita kemarin sempat dalam musim pandemi kemarin ini kita dari pengurus itu sempat buat semacam seminar online daring. Jadi daring juga ya? ya jadi pelatihan. Jadi itu lumayan antusiasnya luar biasa. Itu sekitar 2.000 lebih, 2.000 bahkan 3.000 peserta. partisipan, iya peserta. Berarti tinggal ngumpulin mereka aja dong sebenarnya ya Iya, untuk cari atlet baru gitu. iya sebenarnya itu. Dan saat ini juga emang sudah ada di beberapa provinsi itu sudah ada pengurus. Seperti di Sumatera itu ada di Palembang, di Sumatera Barat, di Riau, di Medan, Sumut itu sudah ada. Terus Jakarta juga ada. Banyaklah dia, Jawa Tengah, Lampung, Oke. Kalau di Kalimantan, Sulawesi. Bali sendiri berarti ada base campnya dong ya? Bali saat ini basecamp kita masih di Gor Lila Buana di Bali. Ya, kadang kita pakai tempat di dojo juga ada di dojo pusaka. Kalau kantornya sendiri Kantor kita masih berkantor di perkantoran gini ya, di apa namanya, di Ngurah Rai, di lapangan Ngurah Rai sana kita biasanya sering ngumpul di sekretariatnya sana lah. kalau normal nih nggak ada pandemi itu biasa Kabadi latihan berapa kali seminggu? Seminggu kita latihan hampir setiap hari, off sekali. Tapi kadang kan tergantung program. Kalau kita mau ada event ya kita atur programnya. Kalau emang tidak ada event kan ya cukuplah 3 hari 2 hari latihan, rest sekali. Seperti itu. Berarti tetap ada atau nggak ada event tetap latihan lah ya? Iya, ya memang seperti itu atlet. Jadi nggak ada baru ada event baru latihan, itu namanya atlet musiman. Musim event, musim latihan. Berarti mirip-mirip kayak TNI lah ya? Nggak ada perang pokoknya latihan juga. Latihan terus gitu kan. Negara aman ya latihan terus gitu. Tugasnya emang gitu. Karena memang untuk gini bang, untuk meningkatkan skill itu nggak bisa kita latihan sekali udah naik skill, nggak bisa. Iya harus melakukan pengulangan. Iya 2 bulan 3 bulan baru ada kelihatan, itu pun nggak banyak. Itu pun kalau dia serius bagus, kalau emang nggak serius ya nggak bagus. Kalau dari atletnya sendiri udah ada atlet Kabadi nih, itu pengurus ngejaga banget gak sih yang namanya nutrisi? Maksudnya disupport seperti apa gitu loh? Disupport kalau untuk nutrisi itu mungkin event-event besar aja. Oh. Ya kalau event-event skala segini ya kabupaten itu masing-masing pengcap yang punya kan. Dan untuk support atletnya. Ya dan nggak semua pengcap juga sama kondisi keuangannya kan seperti sih. itu. Ketika ada yang pengurus lagi yang malokin. Bisa jadi atau kembali ke atlet sendiri seperti itu. Jadi kalau nggak ada dana ya sudah menjaga nutrisinya ya sendiri-sendiri gitu. Kan nutrisi juga bisa enggak yang mahal, kan bisa yang murah-murah. Telur, tempe itu kan. Iya. Itu sudah protein kan, yang penting kita makan yang benar-benar aja. Ya kan? Latihan fisik Kabadi itu sama dengan cabur-cabur yang lain nggak? Cabur apa ini? Ya sepak bola. Latihan fisiknya standarnya kan hampir sama. Cuman kan pasti lebih spesifik kan berbeda. Yang membedain tuh dari latihannya yang mana? Kalau untuk yang khusus untuk Kabadi nih? Kabadi ya kita memang ada untuk di fitness. Fitness itu kan wajib hukumnya. Kalau kita nak fitness, otot nak kuat, benturan sakit. Iya ya. Udah enggak. Tapi nggak boleh terlalu gede juga otot ya. Otot
gede boleh, cuman harus nggak boleh kaku lah. Kalau besar terlalu besar juga kita bergerak semakin besar, otot tubuh kan semakin sulit untuk bergerak. Iya Ya benar kan? benar. Jadi kelincahan kan. Makanya bener kenapa India tuh jago ya main kabadi ya. Padahal bisa bilang kalau mereka pun posturnya gede-gede, mereka tetap lincah karena mereka masih ngedance loh. Iya, itu kita lihat aja dari betis. Apanya? Betisnya kita lihat Oh ya? segini betisnya mereka. Kecil. Kecil, Betis orang India kecil. segini nih. Oh, enggak lah segitu juga. Ya, seberapa gede ya? dikit. Lebih gede dikit lah. Segini. Iya, segini tapi lebih besar lebih dikit. Oke. Iya. Rata-rata gitu. Iya, pemain kabadi. Karena kalau udah betisnya besar, berat. Mau lari enggak bisa. Oh iya. Ya kan? Oh, Kita lihat dari sana. Pernah ini ada atlet ketika dia main, nangkep kan ankle hold kan? Nangkep ankle kaki kan? iya. Kecil sekali. Gitu loh. Oke. Kalau kita kan ya bervariasi lah. Ada yang kecil, sedang, ada yang besar kan gitu. Tapi bukannya kalau betis gede itu akhirnya bikin musuh apa? Nggak bisa megang tapi harus dipeluk gitu betis. Dia peluk dia sampai paha kan. Iya. Jadi betis sebesar paha gitu. Iya. Oh jadi itu rata-rata pemain kabadi India betisnya nggak gede-gede banget ya? Enggak, cuman kecil strukturnya panjang. Oke. Kakinya panjang di bawah itu. Mereka jangkauan untuk nangkap musuhnya juga lebih panjang juga. Iya, dan kelincahannya dia juga. Ngaruh nggak sih begitu postur tubuh orang Indonesia terus tiba-tiba ketemu India gitu dengan postur tubuh yang memang notabene tinggi-tinggi besar, kekalahan dan kemenangan tetap bisa jadi yang menang yang besar dan panjang. Ini kita ngomongin apa sih besar dan Iya. panjang? Dan tahan lama nanti ngomongnya. Emang kan kita memang butuh tahan lama kan. Artinya Nafas. tahan apa? Daya tahan Daya lama tahan kan. tubuh. Iya. Tapi kalau saya jadi pelatih atau atlet dan saya selalu mendoktrin atlet bahwa siapapun lawan kalian itulah sebuah kebanggaan buat kalian. Karena yang kalian lawan ini bukan teman sedesa, sekampung, enggak. Beda negara. Beda negara. Dan negara ini negara yang memiliki filosofi kabadi, memiliki ya, memang Sejarahnya kabadi sejarah di situ. kabadi memang luar biasa. Kalau kalian bisa sampai Menang. jangan menang, membuat sulit aja. Oke, minimal membuat sulit. Minimal membuat sulit itu sudah jadi kebanggaan itu loh. Karena kita bisa menangkap pemain-pemain luar biasa, top-top itu loh. Kan di kabadi kan ada juga liganya ada. Itu pemain-pemain luar biasa kita bisa lawan, kita bisa sparring di sana, kita bisa adu di sana kan. Oke lah kalah juara sekian, kita bisa membuat paling tidak kita bisa membuat mereka sulit untuk mengalahkan kita, itu juga luar biasa. Nah, di kabadi itu mirip kayak bola nggak sih? Yang pemainnya bisa ditransfer, dijual, apa dibeli sama klub-klub lain gitu? Sementara ini itu hanya ada di India. Oh, India sudah ada ya? India sudah ada liganya. Oh, Kalau iya, kita iya, kan iya. belum. Kita untuk mencapai itu ya butuh proses. Tapi untuk yang di India itu dia mempunyai liga. Itu liga tertingginya ya namanya Pro Kabadi. Mungkin nanti abang habis ini bisa searching Pro Kabadi. Itu khusus India. Itu memang khusus India dan mereka pemainnya ada yang dari Iran, dari kita juga ada. Pemain Indonesia? Ada. Itu yang saya bilang tadi itu Siari itu kan. Itu terus juga dari Malaysia ada, Thailand ada. Jadi mereka itu mungkin masing-masing klub itu harus punya pemain luar negeri ya. Mungkin sebagai bentuk prestis kali ya. Iya, prestis dan untuk sosialisasi. Jadi kalau mereka setiap klub tidak punya pemain luar negeri, pemain dari luar ini, ya mungkin ada sanksinya kan seperti itulah. Tapi kan saya kan kurang tahu untuk masalah itu. Makanya bisa bilang kabadi jadi PR besar untuk Indonesia. Iya. Terutama Bali ini. Indonesia banyak juga kan? Banyak. Cuman kita itulah kembali kita ke pemerintah. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri. Jadi ada atlet yang harus berlatih, ada pelatih yang harus melatih, ada pengurus yang harus memanage segala urusan, dan ada PB juga yang harus ya berkomunikasi dengan Kementerian Olahraga.
Iya. Dan Kemenpora kan. contoh dan pemerintah punya PR besar gimana caranya kabadi ini populer di Indonesia. Iya betul. Harusnya seperti Harusnya itu. seperti itu. Tapi kan ya kita kembali lagi, tidak semua bisa diakomodir dengan maksimal kan. Betul. Dia pasti mempunyai olahraga yang prestasi yang mana, olahraga yang sedang akan prestasi gimana, olahraga yang baru berkembang bagaimana. Dia kan pasti punyai Slotnya sendiri-sendiri. iya, mempunyai apa ya saya bilang, mempunyai gininya masing-masing, porsinya masing-masing, dan mereka nggak mungkin menyamakan semua kan. Iya, iya. Oke lah, dari segi administrasi segala macam sama, cuma dari segi bantuan kan pasti beda. Betul. Nggak mungkin kan sekarang. Bantuan dan perhatian ya. Iya, bantuan dan perhatian. Kan itu dah kurang. Iya. Nggak mungkin lah kita bisa sama semua. Jadi kerja keras pengurus nih sangat-sangat dibutuhkan ya. Dibutuhkan, Gimana luar caranya biasa. pemerintah untuk ngelihat cabang olahraga kabadi ini? Kan gitu PR-nya. Iya, benar. Tapi syukurnya Bang, syukurnya di Bali itu semua pengurus itu dari pemerintahnya sendiri, dari KONI lah kita bilangnya kan. Karena kan kita ini di bawah KONI semua. KONI masing-masing kabupaten. Itu perhatiannya luar biasa. Jadi sudah jadi apa ya? Target lah juga. Sudah menjadi prioritas cabang prioritas lah di masing-masing kabupaten seperti itu, karena peluangnya luar biasa juga. Seperti itu. Jadi ya dari masing-masing KONI sudah sangat mensupport. Cuman terkadang kembali lagi Bang, kayak kemarin ini kita ada atlet cedera. Itu parah. Ya kalau kita dibilang lumayan, tapi bukan patah, putus. Otot ligamen putus Bang, yang di lutut. Kok ngeri bro? Iya. Tapi emang resiko atlet kabadi emang itu ya? Sebenarnya kita bisa minimalisir resiko. Itu kan tergantung ya dari kondisi lapangan juga, dan mungkin ya memang musibah, dan juga dari atas sendiri pun tidak menyiapkan kondisi fisiknya dengan baik. Nah terus akhirnya peran pemerintah karena melihat si atlet cedera seperti itu, ini disupport juga, dibantu semuanya. Iya, dan kita juga dari pelatih tidak akan membiarkan seperti itu. Iyalah. Itu kan tanggung jawab kita. Jadi kita bersama-sama lah. Cuman yang saya tekankan ya, tolong untuk pemerintah supaya memberikanlah kita tempat, buatkanlah kita tempat KONI, dan mungkin dengan pemerintah kabupaten gini ya, Kelungkung ya, itu buatkanlah tempat fasilitas. Karena kalau di Kelungkung ini tidak diberikan fasilitas, itu tidak akan ada perkembangan generasi apapun itu. Iya sih. Ya kan, kalau tidak diberikan fasilitas. Makanya fasilitas itu kita butuhkan lapangan yang layak. Ini kan sebenarnya kita contohnya standarnya yang lu harapin sebagai pelatih Asian Games 2018 nih. Lu kalau seandainya bisa sekarang ngobrol dengan pemerintah, standar permintaan fasilitas untuk kabadi itu apa aja? Kalau standar kita enggak muluk-muluk, dalam artian kita enggak tahu masalah kita berbicara, "Woi, harus gini, harus gitu." Tempat yang layak, tidak hujan, dan tidak beratap, supaya kita tidak hujan, kita tidak hujanan. Terus kita aula pun sebenarnya bisa. Cuman kemarin katanya dari KONI itu akan dibuatkan aula serbaguna, seperti itu, aula serbaguna. Tapi sampai sekarang belum gimana realisasinya, finishingnya, saya kan kurang tahu. Cuman ya di Kelungkung sendiri tuh. Di Kelungkung. Cuma kalau kita ngandelin, kita di gor berapa sih ada Bang? Kalau di Kelungkung? Di gor ada untuk punya pemerintah ya? Iya. 1. 2 sama di Nusa itu kan? Oh iya. Nusa. Cuman kan kalau satu yang di sana kan milik pribadi. Pribadi. Masih ada 1. Sekarang cabur itu berapa ada? Oh iya ya. Lapangan sepak bola kita punya nggak? Nggak ada. Kenapa nggak pakai gor aja? Karena nyampur sama cabur lain. Gor kita pakai, pernah kita pakai, tapi kita nggak bisa maksimal di sana. Kenapa? Maksudnya apa yang bikin tidak maksimal? Pertama, tidak hanya kabadi yang memakai gor itu. Iya, ada karate, ada silat, taekwondo, basket, futsal, bulu tangkis ada di situ. Iya, tapi kayaknya nggak di sana dia, di Gor Raja Santi. Di sana itu. Terus belum lagi yang lain-lain, tarung pokoknya yang lain-lain. Ada beberapa cabur yang
pakai fasilitas itu ya. Iya ada. Dan kita juga nggak bisa memaksakan karena ya memang gini kita mau bicara seperti apa. Iya Ya, sih. mungkin dengan kita ngomong di sini dan nanti teman-teman didengar. Amin. Kan? Ya kan? Mudah-mudahan denger sama Pak Suwirto ya. Ya, iya. Benar. Iya karena kalau kita memaksakan satu gor itu dipakai, ya bisa dipakai itu pun bisa, cuman tidak maksimal. Karena kita kan, seumpama kita datangnya terlambat kan, kita juga nggak mungkin akan mengusir cabur yang sudah Iya. latihan di situ kan gitu. Nggak enak juga kan? Dan nggak mungkin juga setiap cabur itu kan on time. Pasti mungkin ada molornya sedikit. Betul. Karena programnya mungkin lebih banyak. Kan beda, kita juga nggak bisa kita mau bilang apa. Contohnya seperti kemarin waktu 2000 persiapan Porprov 2017 itu kita memakai gor. Wih itu kita gimana ya? Kabadi kan tahu lapangan kabadi ukurannya minimal 13x10 itu lapangannya tok. Lapangannya itu memang 13 kali. Itu memang standarnya ya. Standarnya 13x10 untuk putra, 12x9 untuk putri. Tapi kemarin waktu di Asian Games itu disederhanakan jadi 13x9. Oke. Jadi Standarnya itu. ya standar seperti itu. 13x9. Ya, Itu baru lapangannya doang. lapangannya belum area safety. Karena kalau di kabadi kan ada istilah teknik das. Das itu kan dia mengeluarkan, mendorong keluar lapangan. Ketika ketika ini ditangkap, tangkap itu didorong kan gitu dia. Oh dia keluar. Oh dia keluar. Itu kan terplanting dia. Betul. Dan itu butuh matras juga. Untuk matras minimal 4 meter area safety-nya. Berarti nggak bisa sedikit dong. Udah bisa sedikit. Cuman ya Umpama lahan segini, oh ini ada lahan nih segini, bisa aja buat nggak bisa. Tetap nggak bisa ya. Minimal karena segitu, 13x9 standar nasional. nasional. Cuman kita sekarang kembali ke pelatih, memodifikasi lapangan, gimana caranya agar masuk materi, kualitas juga terjaga, tidak terkurang ya. Setengah lapangan, bagaimana kita atur lah, kita modifikasi jadinya seperti itu. Itulah yang membuat ada mungkin beberapa atlet yang cedera karena matrasnya kurang dan areanya juga tidak maksimal, tidak lebar, tidak nyaman untuk latihan. Karena mau usir cabur yang udah latihan di satu gor juga kita Nggak bisa. perasaan juga ini sih. kita latihan angkat matras, pasang, selesai latihan buka matras, taruh lagi. Itu butuh waktu kan. Iya jalan kan butuh proses juga. Iya. Kasihan juga anak-anak kan. Ya memang sih dibilang latihan fisik oke. Cuman kan kalau setiap hari juga lelah. Berarti harapan sebagai seorang pelatih ada satu tempat yang dimana pelatih itu tinggal mengkoordinir, memprogram, dan pemain juga tinggal datang dan langsung berlatih. Iya seperti itu. Kita emang harus fokus. Tak bisa kita Gabung sama cabur lain. gabung lain tak bisa, kita pindah tempat tak bisa. Kalau kita mau prestasi ya seperti itu. Contohnya lah seperti sepak bola. Gor ya di situ. Iya, Latihannya ya lapangan itu. iya, itu udah jadi harus di sana dan nggak bisa berpindah-pindah. Gitu. Ngaruh nggak sih ini apa namanya tempat di mana kita latihan terus besok kita bertanding itu tetap harus lihat atau coba lapangan dulu. Iya, coba lapangan kan pasti ada. Ngaruh itu. Ngaruh. Ya. Sama kayak bulu tangkis kan. Kalau bulu tangkis biasanya kita bisa latihan di satu gor terus kita pertandingan di gor yang lain. Itu kan feel lapangan itu kita harus menyesuaikan dulu kondisi angin apa segala macam. Itu kabadi sama juga. Kalau kabadi kan sebenarnya kalau kita berprinsip simpel, sebenarnya itu nggak terlalu nggak terlalu berpengaruh. Cuman ya alangkah baiknya ya untuk cek lapangan, kita untuk yang tadi abang bilang feel untuk menghayati segala macam. Oh seperti ini, nggak apa-apa, nggak masalah juga. Memang kadang-kala di saat sebelum kita bertanding ya memang H-1, H-2 itu kita boleh ke lapangan, kita coba latihan di sana seperti ini kondisinya. Gitu. Kan terkadang struktur matras beda-beda, ya kan matras di tempat kita latihan seperti ini, matras di tempat bertanding beda lagi. Itu kalau kemarin kita matras di sini persiapan waktu ke Taipei ya, ke Taipei apa mana kemarin tuh? Ya Taipei. Itu kemarin matrasnya kita seperti ini, sepatu udah oke. Habis setelah itu kita sepatu nyesuaiin sama matras. Setelah itu kita pertanding di Taipei, kita main skate. Licin gitu jadinya. Jadi lewat kakinya kan karena beda matrasnya, ternyata matras di sana beda sama matras di sini kan. Kalau orang-orang di sana ya emang sudah menyesuaikan, dia kan sepatunya sudah beda.
Kalau kita ke sana lagi beli sepatu kan lagi. Berarti kan ya. harusnya matras yang dipakai matras standar event dong ya. Iya, Supaya kita standar bisa event. menyesuaikan sepatu dan kebiasaan kaki kan gitu. Cuman kan produksi kan kadang-kadang beda-beda. Setiap negara itu kan setiap gini kan. Nah, itu dia sih. Berarti balik lagi ke kemampuan masing-masing pemain untuk bisa Iya, menyesuaikan diri. Oke, sip. Rizky, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya hari ini. Mudah-mudahan kabadi ini jadi olahraga yang semakin populer di tahun ke tahunnya. Jadi mudah-mudahan lu sebagai pelatih juga punya PR besar untuk mengenalkan ini. Lu kenalin dulu di kampung-kampung lah. Main slodor yuk. Namanya pakai slodor padahal itu mah kabadi ya sih. Iya. Ya jadi gitu juga Bang. Nanti ya kalau memang mudah-mudahan dari podcast ini banyak juga yang mendengar, yang melihat, ya setelah mulai mereda pandemi ini, oke lah ya kita latihan. Kalau emang ada yang mau ikut bergabung, kami open, kita enggak ada masalah kita gitu. Dan kita memang harapan emang itu Bang. Oke, nanti tinggal kita bicarakan dengan kepala kampung untuk menyiapkan satu ruangan untuk latihan kabadi ya. Iya, boleh lah. Amin. Amin. Mudah-mudahan itu terrealisasi, Sip. Rizky, terima kasih banyak waktunya. Semoga semakin sukses ngelatihnya baik itu renang ataupun kabadi. Oke. Sip, sekian dari kita di channel Adrian saya MC Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, jangan lupa klik tombol subscribe di kanan bawah ya.